Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali lagi di channel YouTube Pondok Pesantren As-Salafi Babakan Ciwaringin dalam acara Ngasor Ngaji Sore, meraih hidup barokah dan manfaat. Kita sudah ditemani oleh salah satu pengasuh Pondok Pesantren As-Salafi Babakan Ciwaringin Cirebon yang akrab disapa Kang Muiz. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Kang, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat menyapa para santri dan alumni dimanapun berada. Insya Allah sore ini kita akan membahas mengenai keorganisasian. Mungkin organisasi ini adalah sebagai lahan santri maupun alumni ketika kiprah di masyarakat. Minta izin Kang, bagaimana pandangan jenengan mengenai keorganisasian secara umum? Disilahkan Kang. Terima kasih sebelumnya. Jadi berorganisasi itu merupakan salah satu hal penting gitu ya bagi masyarakat, karena orang itu atau manusia itu sebagai makhluk sosial itu harus saling berinteraksi, dan memang kenyataannya berinteraksi satu sama lainnya, dan ini organisasi merupakan salah satu media bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat. Dan saya kira dalam berorganisasi itu banyak sekali manfaat-manfaat, banyak sekali keuntungan-keuntungan selain bisa membentuk karakter kepribadian melalui sebuah organisasi itu, dan juga bisa menambah keluasan wawasan kita. Nah, dari berorganisasi kita bisa mengenal berbagai macam karakter orang, mulai dari misalnya apalagi organisasi yang berskala lebih besar, kita bisa mengenal tentang karakter orang per suku, per pribadi, dan lain sebagainya, dan itu bisa berinteraksi dan bisa saling mengenal satu sama lainnya. Itu salah satu keuntungan dan mengapa berorganisasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Gitu. Seandainya organisasi ini, kalau kita klasifikasikan, kira-kira pembagian di masyarakat organisasi itu macamnya seperti apa saja ya Kang? Ada banyak macam-macam organisasi, tapi pada prinsipnya begini, kenapa organisasi itu penting juga seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau menyatakan al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil bin nidham. Artinya bahwa kebaikan, kebenaran yang terorganisir itu akan, yang tidak terorganisir itu akan mudah dikalahkan oleh kejahatan, kedoliman, keburukan yang dilakukan secara terorganisir. Itu menunjukkan bahwa kekuatan atau manfaat organisasi itu sangat luar biasa. Dia bisa digunakan untuk apa aja, dan apalagi kalau misalnya untuk menebar kebaikan. Berorganisasi itu sangat penting. Nah, macam-macam berorganisasi, organisasi saya kira banyak ya. Organisasi yang berbasis keagamaan, organisasi yang berbasis kedaerahan, organisasi yang berbasis komunal, kreativitas, kemampuan seseorang, misalnya daya potensi kreativitas orang itu terbentuk dari kecenderungan-kecenderungan di mana orang mau berkumpul. Jadi ada kesamaan-kesamaan di dalam anggota-anggota itu, kesamaan dalam kecenderungan hobi misalnya, sehingga membuat komunitas yang dinamakan, yang kita sebut dengan organisasi, atau kesamaan dalam visi pandangan keagamaan yang kemudian kita membentuk, berkumpul, lalu kemudian menjelma menjadi sebuah organisasi. Atau misalnya kesamaan dalam ideologi politik, target politik, visi dan misi politik, itu membentuk satu kegiatan, berkumpul, kemudian melahirkan sebuah organisasi partai politik, dan seterusnya. Ini banyak macam-macamnya, tetapi yang menjadi singkatnya, kata-kata singkatnya itu bahwa organisasi bisa dibentuk melalui kesamaan-kesamaan, baik itu kesamaan hobi, kesamaan visi, kesamaan komunal, kesamaan latar belakang misalnya. Itu yang menjadi latar belakang terbentuknya suatu organisasi. Artinya bahwa setiap orang yang memiliki tujuan yang sama, memiliki misi yang sama, itu cenderung kemudian mereka akan berkumpul dan membentuk sebuah keorganisasian. Gitu.